Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Rahayu dengan NPM 2121700044. Di video ini, saya akan membuat media pembelajaran untuk memenuhi proyek tugas UTS mata kuliah media pembelajaran geografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada KM untuk memimpin doa. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Nah, sekarang Ibu mau nanya. Ada yang masih ingat pertemuan kemarin? Kita membahas tentang apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Nah, iya betul. Kemarin kita membahas tentang dasar-dasar pemetaan serta jenis-jenis peta dan penggunaannya. Nah, iya, peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Peta bisa disajikan dalam berbagai cara yang berbeda, mulai dari peta konvensional atau tradisional, kemudian ada juga peta digital yang terpampang di komputer. Nah, kalau minggu kemarin kita membahas tentang dasar-dasar pemetaan, untuk hari ini kita akan belajar mengenai pengetahuan dasar pemetaan. Nah, untuk pokok bahasannya itu, yang pertama ada penginderaan jauh, yang kedua ada komponen penginderaan jauh, yang ketiga ada jenis-jenis citra, yang keempat ada interpretasi citra, dan yang terakhir kita akan membahas mengenai teori pengolahan data dalam sistem informasi geografis atau disebut dengan SIG. Nah, untuk di akhir kegiatan pembelajaran, kita akan melakukan kuis. Ada yang tahu kuis apa? Nah, kita akan membahas kuis mengenai materi yang dibahas pada hari ini. Makanya, fokus ya anak-anak untuk pembelajaran kali ini. Ada yang tahu penginderaan jauh itu apa? Nah, penginderaan jauh ini adalah ilmu dan teknik serta seni untuk mendapatkan informasi tentang wilayah atau gejala di permukaan bumi dengan cara menganalisis data yang diperoleh dari suatu alat tanpa berhubungan langsung dengan objek yang dikaji. Penginderaan jauh ini merupakan upaya memperoleh informasi tentang objek di permukaan bumi dengan menggunakan sensor atau alat penangkap tanpa kontak langsung dengan objek. Nah, sensor ini dipasang pada kendaraan yang disebut dengan wahana. Wahana tersebut yaitu pesawat udara dan balon udara. Nah, ini adalah gambaran dari komponen-komponen yang digunakan dalam proses penginderaan jauh. Nah, untuk penjelasannya itu, komponennya itu yang pertama ada sumber tenaga. Ada yang tahu sumber tenaga itu apa? Nah, sumber tenaga ini yang digunakannya yaitu tenaga elektromagnetik yang terdiri dari sumber tenaga alami dan sumber tenaga buatan. Yang kedua, ada atmosfer. Nah, atmosfer ini bersifat selektif terhadap panjang gelombang, sehingga hanya sebagian kecil tenaga elektromagnetik yang dapat mencapai permukaan bumi. Nah, yang ketiga ada interaksi tenaga dengan objek. Karena setiap objek memiliki karakteristik yang berbeda dan memantulkan serta memancarkan tenaga ke sensor. Objek yang banyak memantulkan atau memancarkan tenaga akan tampak cerah, sedangkan objek yang sedikit memantulkan tenaga akan tampak gelap. Nah, untuk yang keempat ada wahana. Wahana ini merupakan kendaraan yang digunakan untuk membawa alat pemantau atau sensor. Nah, untuk selanjutnya ada sensor. Sensor ini merupakan alat yang berfungsi sebagai penerima tenaga pantulan atau pancaran dari objek. Yang keenam, ada perolehan data. Perolehan data ini digunakan dengan dua cara. Yang pertama ada cara manual, dan yang kedua ada cara numerik atau digital. Nah, untuk yang terakhir ada pengguna data. Sistem ini digunakan oleh lembaga atau individu yang memiliki kepentingan untuk memanfaatkan penginderaan jauh. Nah, gimana anak-anak? Masih fokus belajarnya? Nah, untuk materi selanjutnya ada jenis-jenis citra.
Nah, untuk jenis-jenis citra ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada citra foto, dan yang kedua ada citra non-foto. Nah, untuk yang pertama, kita bahas citra foto dulu. Nah, citra foto ini merupakan gambar yang dihasilkan dengan menggunakan sensor kamera. Gambar yang dihasilkan menggunakan sensor berupa kamera yang terpasang dalam pesawat udara. Untuk citra foto ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada berdasarkan spektrum elektromagnetik, dan yang kedua ada berdasarkan sistem wahana. Nah, untuk yang berdasarkan sistem elektromagnetik terbagi menjadi 5. Yang pertama ada foto ultraviolet, di mana foto ini menggunakan gelombang spektrum ultraviolet dekat hingga jarak 0,29 mm. Nah, untuk yang kedua ada foto ortokromatik, di mana menggunakan gelombang spektrum tanpa saluran biru sampai saluran hijau, di mana panjangnya itu dari 0,4 mm sampai 0,7 mm. Yang ketiga ada foto pankromatik, di mana menggunakan gelombang spektrum tampak saluran merah sampai saluran ungu dengan panjang 0,4 mm sampai 1,2 mm. Yang keempat ada foto inframerah asli, di mana menggunakan saluran inframerah dekat sampai dengan gelombang panjang. Ukurannya itu 0,9 mm sampai 1,2 mm. Dan yang kelima ada foto inframerah modifikasi, di mana menggunakan saluran inframerah dekat dan sebagian menggunakan spektrum tampak merah dan hijau. Nah, ini adalah contoh gambar dari citra foto yang terdiri ada gambar foto pankromatik, foto ortokromatik, foto inframerah, dan foto ultra ungu atau disebut juga dengan foto ultraviolet. Nah, untuk yang kedua ada citra foto berdasarkan sistem wahana, di mana dibedakannya itu menjadi dua. Yang pertama, foto udara. Foto ini dibuat dari pesawat udara atau balon udara. Nah, untuk contohnya itu ada yang foto condong atau miring. Yang kedua, ada foto satelit, di mana pengambilannya itu diambil dari satelit. Contohnya itu ada foto vertikal atau yang tegak. Nah, untuk yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai citra non-foto. Nah, citra non-foto ini merupakan gambar yang dihasilkan sensor, bukan kamera yang dipasang pada satelit. Nah, untuk citra non-foto dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada berdasarkan spektrum elektromagnetik, yang dimana terbagi menjadi 2. Yang pertama ada citra inframerah thermal, yaitu citra yang dibuat dengan spektrum inframerah thermal. Yang kedua ada citra radar dan gelombang mikro, yaitu citra yang dibuat dengan sistem gelombang mikro. Nah, untuk yang kedua ada berdasarkan sistem wahana. Ini tuh dibagi menjadi 2. Yang pertama ada citra dirgantara, yaitu citra yang dibuat dengan wahana yang beroperasi di udara. Yang kedua ada citra satelit, di mana citra ini dibuat dengan wahana yang beroperasi di antariksa atau angkasa luar. Nah, yang ketiga ini ada berdasarkan sensor. Ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada citra tunggal, yaitu citra yang dibuat dengan sensor tunggal. Terus yang kedua ada citra multispektral, yaitu citra yang dibuat dengan sensor jamak. Nah, ini adalah contoh dari citra non-foto atau citra digital. Anak-anak bisa melihat ya contoh dari gambarnya. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang interpretasi citra. Ada yang tahu interpretasi citra itu apa? Nah, pinter. Nah, jadi interpretasi citra ini merupakan usaha mengkaji foto udara atau foto satelit dengan tujuan untuk mengidentifikasi objek dan menilai arti pentingnya suatu objek. Nah, di interpretasi citra ini terdapat 4 tahapan untuk mengenali objek. Yang pertama ada tahap deteksi, di mana tahap ini merupakan penyadapan data secara global atau menyeluruh dan mendelinasi objek pada citra.
Untuk tahap yang kedua, ada identifikasi, di mana kegiatan mengenali objek yang terekam pada citra melalui ciri yang terekam oleh sensor yang terdiri dari ciri spektral, ciri spasial, dan ciri temporal. Tahap ketiga, ada analisis, yaitu penilaian atas arti pentingnya keberadaan suatu objek pada citra sehingga dapat dihasilkan dalam bentuk tabel, grafik, atau foto atau peta tematik. Untuk tahap yang keempat, ada tahap deduksi, yaitu proses yang didasari pada bukti-bukti yang mengarah pada suatu titik. Nah, ini merupakan susunan hierarki unsur-unsur interpretasi citra. Yang pertama ada unsur dasar atau disebut primer, di mana ada rona atau warna. Yang kedua ada sekunder, di dalamnya terdapat ukuran, tekstur, dan bentuk. Untuk yang ketiga ada tersier, di mana ada pola, tinggi, dan bayangan. Dan yang lebih tinggi ada situs dan asosiasi. Nah, untuk penjelasannya itu, yang pertama ada rona dan warna. Rona merupakan tingkat kegelapan atau kecerahan objek pada citra, di mana pada umumnya rona dibedakan menjadi 5 tingkatan, yaitu putih, kelabu, dan hitam. Nah, untuk yang kedua ada ukuran. Ukuran ini merupakan ciri objek berupa jarak, luas, lereng, dan volume. Ukuran selalu berkaitan dengan skalanya. Untuk yang ketiga ada bentuk, di mana kerangka gambar dari suatu objek yang mudah dikenali seperti bentuk memanjang, lingkaran, dan segi empat. Misalnya gedung sekolah, pada umumnya berbentuk huruf I, L, dan U atau berbentuk 4 persegi panjang. Yang keempat ada tekstur, di mana tekstur ini merupakan frekuensi perubahan rona pada citra atau pengulangan rona kelompok objek yang terlalu kecil untuk dibedakan secara individual. Nah, tekstur ini sering dinyatakan dengan kasar, halus, dan belang-belang. Untuk yang kelima ada pola. Pola ini merupakan ciri yang memandai banyak objek, bentukan manusia atau bentang budaya, dan beberapa objek alamiah. Nah, yang keenam ini ada situs atau site. Situs merupakan kedudukan suatu objek terhadap objek lain di sekitarnya. Misalnya, permukiman pada umumnya memanjang pada pinggir pantai atau tepi jalan. Nah, untuk yang ketujuh ada asosiasi. Asosiasi ini merupakan keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang lain. Nah, untuk yang terakhir ada konversi bukti. Ini tuh merupakan teknik interpretasi dengan menggabungkan beberapa unsur interpretasi untuk menemukan objeknya. Dengan kata lain, konversi bukti adalah bukti-bukti yang mengarah kepada kebenaran. Artinya, semakin banyak unsur interpretasi yang digunakan dalam menginterpretasi citra, maka semakin besar kemungkinan kebenaran interpretasi yang dilakukan. Nah, untuk materi yang selanjutnya ada teori pengolahan data dalam sistem informasi geografis. Ini tuh terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada data masukan atau input data. Nah, ada yang tahu ini tuh seperti apa? Nah, jadi di tahapan ini tuh merupakan suatu tahapan dalam SIG yang dapat digunakan untuk memasukkan dan mengubah data asli ke dalam bentuk yang diterima oleh komputer. Data-data yang telah masuk ke dalam komputer membentuk database atau data dasar yang dapat disimpan dan dipanggil kembali untuk dipergunakan untuk pengolahan selanjutnya. Yang kedua, ada manipulasi dan analisis data. Nah, tahapan manipulasi dan analisis data yaitu tahapan dalam SIG yang berfungsi menyimpan, menimbun, menarik kembali, manipulasi, dan menganalisis data yang telah tersimpan oleh komputer. Nah, dalam tahapan manipulasi data terdapat beberapa kegiatan yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada tahap editing, yaitu tahap untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan pada hasil digitasi. Yang kedua ada tahap konversi, yaitu tahap penyesuaian koordinat antara koordinat peta dan koordinat astronomis bumi seperti lintang dan bujur, dan koordinat utara yang sesungguhnya. Nah, untuk yang ketiga ada tahap anotasi, yaitu tahap pemberian nama pada setiap objek hasil digitasi. Misalnya nama kota,
sungai, dan gunung. Nah, yang keempat, ada tahap labeling, di mana tahap pemberian label pada identitas pada setiap objek. Nah, untuk analisisnya itu, yang pertama ada analisis lebar, di mana analisis yang dapat menghasilkan gambaran daerah tepian sungai dengan lebar tertentu. Kegunaannya antara lain untuk perencanaan pembangunan jembatan dan bendungan. Nah, yang kedua ada analisis penjumlahan aritmatika, yaitu analisis yang dapat menghasilkan peta dengan klasifikasi baru. Kegunaannya antara lain untuk perencanaan wilayah, misalnya wilayah pemukiman, industri, konferensi, dan pertanian. Nah, yang ketiga ada analisis garis dan bidang, yaitu analisis yang digunakan untuk menentukan wilayah dalam radius tertentu. Kegunaannya antara lain untuk menentukan daerah rawan bencana, seperti daerah rawan banjir, daerah rawan gempa, dan daerah letusan gunung api. Nah, untuk teori yang ketiga ini ada data keluaran atau output data. Nah, data yang telah dianalisis oleh SIG kemudian akan menginformasikan kepada pengguna data, sehingga kemudian dapat dipakai sebagai dasar suatu pengambilan keputusan. Keluaran SIG dapat berupa peta, hard copy atau peta cetak, rekaman soft copy atau display. Nah, dengan keberadaan SIG ini, kemudian setiap orang dapat membuat peta dan mengubah serta memodifikasinya dengan cepat dan kapan saja. Selain itu, SIG juga dapat memproses ulang pembuatan peta dengan tingkat ketelitian tinggi. Contohnya pembuatan peta negara Amerika. Nah, untuk penyampaian materi, alhamdulillah sudah selesai. Ada yang dapat menyimpulkan di pertemuan kali ini kita membahas apa aja? Nah, boleh. Nah, betul sekali. Jadi, pengiraan jauh ini merupakan ilmu yang memperoleh informasi mengenai objek dengan cara menganalisis data yang diperoleh menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan objek, di mana komponen-komponennya itu terdapat dari sumber tenaga, atmosfer, objek, sensor, wahana, perolehan data, serta penggunaan data. Nah, baik anak-anak, di awal ibu bilang kan akan ada kuis. Nah, untuk sekarang kalian bisa cek HP-nya masing-masing. Kita akan mulai kuisnya ya di Odwall. Nah, baik, kita mulai saja ya kuisnya. Nah, alhamdulillah ya, semuanya sudah mengisi kuisnya. Gimana, seru gak? Seru kan? Nah, untuk pertemuan kali ini dicukupkan saja. Dan mohon maaf atas segala kesalahannya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan yang akan datang ya anak-anak.